Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua, di mana kasus ini mendapat perhatian publik, teman-teman. Bukan hanya pihak keluarga korban yang memperhatikan, yang mengawal kasus ini, tetapi semua warga Indonesia, terutama netizen, teman-teman, terus memperhatikan kasus ini. Bagaimana ending dari kasus ini sebenarnya? Karena sampai hari ini belum terjawab terkait motif kenapa Ferdy Sambo melakukan pembunuhan berencana kepada ajudannya sendiri, yaitu Brigadir Joshua. Walaupun pihak Ferdy Sambo sudah mengatakan bahwa semua ini karena Brigadir Joshua melukai harkat dan martabat keluarga Ferdy Sambo. Kemudian disusul, teman-teman, pernyataan dari pihak PC Putri Chandrawati yang mengatakan dia adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Karena itu pihak PC ini melaporkan kepada Ferdy Sambo, suaminya, terkait pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Tetapi lagi-lagi, teman-teman, ketika ditanya kemudian diperiksa dari pihak Komnas HAM, ternyata tidak bisa memberikan jawaban yang sempurna terkait mengapa terjadi pelecehan seksual. Kenapa? Pada waktu tanggal 7 Juli 2022 itu tidak ada bukti terkait pelecehan seksual. Yang ada hanya kesaksian yang diberikan oleh pihak PC atau M Kuat mengenai kasus ini. Lagi pula, teman-teman, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh pihak Ferdy Sambo, katanya dia hanya menerima laporan dari pihak Putri Chandrawati. Artinya apa? Bahwa Ferdy Sambo tidak mengetahui secara langsung terkait pelecehan itu. Dia hanya menerima laporan dari istrinya, Putri Chandrawati. Nah, kemudian, teman-teman, pihak publik mempertanyakan, apa buktinya kalau Brigadir Joshua itu melecehkan Putri Chandrawati? Nah, itulah, teman-teman, yang sampai hari ini belum terjawab terkait bukti. Mestinya, teman-teman, pihak Putri Chandrawati ketika terjadi pelecehan seksual itu melakukan visum, melaporkan ke polisi agar semua itu jelas. Dan ini nanti akan membongkar terkait bukti, teman-teman. Jadi kalau sudah visum nanti akan ada buktinya. Nah, ini tidak ada bukti yang ada di pihak Putri Chandrawati karena tidak melaporkan dan juga tidak divisum. Apalagi dalam BAP dari Ferdy Sambo mengatakan bahwa Putri Chandrawati diperkosa, kemudian dibanting, teman-teman, sampai ke lantai bawah. Dibanting, artinya kalau dibanting itu kan sebuah perlakuan yang luar biasa, teman-teman, itu. Dan mestinya itu langsung dilakukan visum, teman-teman, karena orang dibanting itu pasti ada jejaknya. Nah, kalau dia tidak melapor, tidak divisum, nah berarti dia hanya ngomong doang, teman-teman. Dan ini tentu akan memberikan satu kesan bahwa ini adalah bentuk kebohongan publik yang dilakukan oleh pihak PC kalau itu tidak ada bukti. Karena kasus ini sama dengan di Duren 3, teman-teman, ketika pihak Putri Chandrawati katanya dilecehkan oleh Brigadir Joshua sebelum terjadi tembakan itu, teman-teman, ya. Itu kan dilecehkan, laporannya kan seperti itu. Tetapi setelah diselidiki, kemudian dilakukan gelar perkara, ternyata tidak ada peristiwa pidana, artinya tidak ada pelecehan yang dilakukan di Duren 3. Nah, berarti kalau kita melihat ini semua akan sama yang ada di Magelang, teman-teman. Kalau nanti dilakukan gelar perkara di Magelang kemudian tidak ada bukti, maka ini akan sama kasusnya dengan di Duren 3. Karena itu, teman-teman, banyak pihak yang menginginkan supaya Putri Chandrawati ini langsung ditahan atau dipenjara. Kenapa begitu? Karena status Putri Chandrawati ini sudah tersangka. Yang lain yang sudah menjadi tersangka ini ditahan. Nah, hanya tinggal Putri Chandrawati, teman-teman, yang belum ditahan sampai hari ini. Kali ini, teman-teman, ada politikus dari Partai Gerindra, Fadlizon, yang mengomentari terkait Putri Chandrawati yang belum juga ditahan. Ini minta supaya tim sus Polri segera menahan Putri Chandrawati. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita baca berita dari Detik Sosial. Turun tangan, Fadlizon minta tim sus Polri segera tahan Putri Chandrawati.
Anggota DPR dari fraksi Gerindra, Fadlizon, memberikan catatan khusus kepada Polri yang tidak menahan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, padahal sudah ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Fadlizon menilai sikap Polri dalam kasus ini sebagai bentuk diskriminasi hukum. Fadlizon menyampaikan kritikannya itu melalui akun Twitter @fadlizon, seperti yang dilansir dari Detik News, Jumat 2 September 2022. Ia membandingkan kasus Mary dengan Putri. Ini diskriminasi hukum. Aktivis Bu Mary punya anak kecil dan ibu yang sedang sakit dan harus dirawat. Beda dengan Bu PC, Bu Mary ditahan, kata Fadlizon, seperti dalam cuitannya Jumat 2 September 2022. Mantan Wakil Ketua DPR itu lantas menyoroti alasan Polri menahan Mary karena membawa anak kecil saat demonstrasi. Padahal menurut dia, yang bersangkutan sudah membantahnya. Tuduhannya membawa anak kecil dalam sebuah aksi demonstrasi, padahal sudah ada testimoni ia tak bawa anak kecil. Kasus remeh Moh Mahfud MD @Mardani Alisera, ucapnya. Perlu diketahui bahwa aktivis atau pegiat sosial Mary atau Bunda Mary dipidana lantaran diduga melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Mary disebut merekrut anak untuk mengikuti aksi damai. Mary lalu ditahan di Polres Lampung Utara. Fadlizon juga mengkritik penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang dinilainya selalu berubah-ubah. Dia menyebut awalnya polisi membantah adanya pelecehan seksual terhadap Putri, namun kini kasus pelecehan itu muncul lagi. Skenarionya berubah-ubah, tadinya ada pelecehan lalu tidak ada pelecehan dan kembali lagi, ujar Waketum Partai Gerindra itu. Ia pun menilai Polri belum transparan dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Yosua, padahal Presiden dan Kapolri sudah meminta kasus ini diselesaikan secara transparan. Masih belum transparan seperti yang dinyatakan Presiden dan Kapolri, imbuhnya. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, sudah menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Putri tidak ditahan setelah mengajukan permohonan dengan alasan mempunyai anak kecil dan kondisi kesehatan tidak stabil. Terkait soal penahanan Ibu Putri, kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan karena alasan-alasan sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP. Itu kita boleh mengajukan permohonan itu dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan, kata pengacara Putri Arman Hanis di gedung Bareskrim Polri Rabu 31 Agustus 2022. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Fadlizon mengenai kasus Putri Chandrawati. Banyak pihak yang ini punya pendapat, punya argumentasi supaya Ibu PC ditahan. Karena masalah ini adalah masalah besar. Karena melibatkan ada 97 anggota Polri yang terlibat dalam kasus ini. Ada 7 orang teman-teman anggota Polri yang terbaru ini menjadi tersangka. Ada 2 yang di PTDH selain Ferdy Sambo. Berarti ada 3 teman-teman yang sudah dipecat dari kepolisian, tetapi mereka melakukan banding. Tetapi saya yakin sulit untuk bisa memenuhi keinginan mereka agar tidak dipecat secara tidak hormat, karena ini sudah melalui sidang etik di kepolisian. Kemungkinan besar mereka akan tetap di PTDH atau pemberhentian tidak dengan hormat, walaupun mereka saat ini banding. Karena itu teman-teman, ini sangat tidak adil jika orang yang sudah menjadi tersangka dalam kasus ini tidak ditahan seperti Ibu PC, Putri Chandrawati, walaupun alasannya kita tahu. Yang kemarin disampaikan oleh pihak kepolisian alasan karena kemanusiaan, alasan kesehatan, alasan punya anak kecil atau bayi kecil. Tetapi kalau kita urai lebih dalam teman-teman terkait kemanusiaan, apakah Ibu PC punya arti kemanusiaan dalam hal pembunuhan berencana tersebut? Kalau orang punya pri kemanusiaan, saya pikir tidak mungkin akan dilakukan. Nah, karena itu kita melihat pri kemanusiaan dari Ibu PC ini rendah. Kemudian ketika dia ini tersandung kasus dan sudah menjadi tersangka, kemudian ada alasan kemanusiaan, ini menjadi sesuatu yang tidak adil. Karena yang lain ini sudah ditahan,
ada yang menjadi tersangka, ada yang melanggar obstruction of justice, ada yang dipecat. Ini semua mengalami yaitu namanya penahanan. Tetapi Ibu PC hari ini belum ditahan, alasan kemanusiaan. Jadi orang kalau punya peri kemanusiaan tidak akan melakukan pembunuhan berencana kepada ajudannya sendiri. Lalu di mana letak peri kemanusiaan dari Ibu Putri Chandrawati? Kemudian yang kedua, alasan kesehatan. Kita sudah melihat teman-teman bahwa Ibu PC itu hadir 2 kali dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Bareskrim atau oleh pihak penyidik, itu datang dan kondisinya sehat. Bahkan kemarin teman-teman diperiksa 12 jam, dia sehat-sehat saja. Bahkan kemarin kalau kita lihat lagi teman-teman terkait rekonstruksi adegan ulang di rumah Duren 3, itu juga PC hadir, kondisinya juga sehat. Nah, kalau melihat alasan kesehatan, justru Ibu PC itu sehat teman-teman, bisa datang. Pemeriksaan datang, kemudian rekonstruksi juga datang. Artinya sehat. Kemudian alasan yang ketiga, alasan anak kecil teman-teman. Dia punya anak kecil yang perlu perhatian, yang perlu dijaga oleh PC. Padahal kalau kita lihat selama ini teman-teman, ada kasus yang hampir sama, yaitu kasus Vanessa Angel. Itu ada kasus, kalau tidak salah, masalah narkoba teman-teman. Itu Vanessa Angel ditahan, anaknya di rumah. Anaknya itu loh tidak ada masalah, dijaga, kemudian diasuh oleh orang tuanya, yaitu Baby Ardiansah. Tetapi andai kata baby itu tidak ada misalkan, ini kan bisa diasuh oleh kakeknya. Bahkan kalau kita lihat teman-teman, antara kakek dari Galaskai itu rebutan teman-teman untuk bisa mengasuh Galaskai, antara Dodi Sudrajat dan Pak Faisal memperebutkan yaitu Galaskai. Itu artinya bahwa kakek ini sangat perhatian kepada cucunya. Itu artinya teman-teman, jikalau Putri Chandrawati itu ditahan, saya yakin pihak keluarga akan mengasuh dari putra dari Putri Chandrawati. Kan punya 2 kakek teman-teman, kakek dari Putri Chandrawati atau kakek dari pihak Ferdy Sambo. Saya yakin mereka mampu untuk menjaga, mengasuh dari anak PC, Putri Chandrawati. Sehingga tidak ada alasan sebenarnya kalau itu dijadikan dasar bahwa dia punya anak kecil yang perlu diasuh. Padahal banyak yang ingin mengasuh dari putra Putri Chandrawati. Seperti halnya kemarin ada pengacara dari Brigadir Yosua, Pak Kamarudin, itu mau mengadopsi anak-anak dari Ferdy Sambo. Dan bahkan mau mensekolahkan atau mengkuliahkan anak Ferdy Sambo itu sampai S3. Nah, itu artinya teman-teman, kalau orang lain saja peduli, tentu saja pihak keluarga sangat peduli kepada anak-anak Ferdy Sambo. Kalau dia tidak mau, maka ini teman-teman, Kamarudin siap mengasuh, mengadopsi anak dari Ferdy Sambo. Jadi 3 alasan yang disampaikan oleh Putri Chandrawati atau pihak pengacara dari Putri Chandrawati sebenarnya tidak beralasan. Pertama, kemanusiaan, kedua, kesehatan, yang ketiga, masalah anak kecil. Jadi kalau saya melihat tidak ada alasan lain kecuali Putri Chandrawati harus ditahan karena sudah menjadi tersangka, karena yang lain sudah ditahan, yang lain yang melakukan pelanggaran berat ini juga sudah dipecat dengan tidak hormat, PTDH. Jadi resikonya ini besar. Nah, karena ini resiko besar dan menjadi perhatian publik yang besar dan hukumannya cukup besar, maka mestinya Putri Chandrawati harus ditahan karena ini kasus besar teman-teman. Kecuali kalau kasus misalkan undang-undang ITE, oke lah, dia tidak ditahan, menunggu hasil vonis di pengadilan, dan apa-apa. Tetapi ini kasus besar, melibatkan 97 anggota Polri. Ada yang sudah menjadi tersangka, ada yang dipecat, ada yang ditahan, dan sebagainya. Maka untuk memenuhi rasa keadilan, sebaiknya Putri Chandrawati segera ditahan, sesuai apa yang juga disampaikan oleh Fadlizon, anggota DPR yang meminta kepada tim sus segera menahan Putri Chandrawati. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.